reflections. We both made promises, couple novices, honestly like that's stating the obvious. Sounds like I resent you, equally mad, I'm just a little less mental. "71 tahun Indonesia merdeka. Setiap tanggal 17 Agustus, berbagai perayaan dihelat untuk menyambut hari yang penuh semangat ini. Rasanya tidak afdol ya, jika saya tidak ikut merayakan ulang tahun negara tercinta. Pada hari yang spesial ini, saya akan goes menuju tempat yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dahulu Bung Karno pernah berpesan, jas merah, yaitu jangan sampai melupakan sejarah. Inilah tujuan pertama gue saya, tempat di mana proklamasi bangsa Indonesia dideklarasikan, yaitu Monumen Proklamator. Monumen Proklamator berada di Kompleks Taman Proklamasi yang dahulunya disebut Jalan Pegangsaan nomor 56. Di dalam kawasan monumen, terdapat patung perunggu Soekarno-Hatta yang berukuran tinggi 4,5 meter, berdiri berdampingan. Patung proklamator diresmikan Presiden Soeharto di tahun 1980 ini dibuat sesuai dengan posisi badan Bung Karno dan Bung Hatta seperti saat naskah proklamasi dibacakan. Di antara patung Soekarno dan Hatta, terdapat patung naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan serupa dengan naskah proklamasi aslinya. Pandangan saya tertuju pada sebuah tugu yang menjulang tinggi dengan lambang petir di ujung tiangnya. Tugu setinggi 17 meter ini penanda tempat dibacakannya naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di tempat ini pula 29 orang hadir untuk menyaksikan pembacaan naskah proklamasi sekaligus menjadi saksi mata Indonesia merdeka. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, kalau misalnya kita bayangin ya, di sini adalah rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini titik Soekarno berdiri dan juga Pak Hatta berdiri. Kemudian di depan sini terkumpul banyak sekali orang. Ini ironi ya, Soekarno yang dikenal sebagai sosok yang membesarkan sesuatu dengan simbol-simbol, dia malah meminta untuk menghancurkan rumah yang jadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Itu ironis dan sampai sekarang itu masih jadi misterius dan akhirnya timbullah asumsi-asumsi banyak orang. Kenapa diruntuhkan? Perjalanan saya lanjutkan menuju tempat sejarah berikutnya. Ah iya, karena terlalu semangat hari kemerdekaan, saya jadi lupa mengenalkan teman gue saya. Kenalkan, namanya Cempaka, tapi biasa dipanggil Cece. Cantik sih udah pasti. Apalagi gue sudah jadi rutinitasnya dan juga keliling berbagai kota sudah dilaluinya. Sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, ada peristiwa penting yang dilalui oleh para pejuang kemerdekaan, yaitu perumusan naskah proklamasi itu sendiri yang bertempat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, bisa dibilang bahwa peristiwa ini merupakan rangkaian dari cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gedung bekas kediaman Maeda yang bertempat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ini sekarang dijadikan museum perumusan naskah proklamasi.
Gedung tersebut didirikan pada tahun 1920-an dan dahulunya pada masa kependudukan Jepang ditempati oleh Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Maeda merupakan perwira penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang pada saat itu. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan yang mempunyai rangkaian cerita. Setelah kembali dari Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Maeda di rumahnya. Nah, ruangan ini merupakan tempat sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Pada dini hari sekitar pukul 3, Soekarno bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan konsep naskah di secari kertas. Setelah konsep itu disetujui, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Di ruang inilah Sayuti Melik ditemani BM Diah mengetik naskah tersebut. Setelah usai diketik, naskah lalu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di atas piano yang terdapat di bawah tangga ini. Setelah melihat semua ruangan di lantai bawah, saya dan Cece penasaran dengan ruangan yang ada di lantai atas gedung ini. Ternyata dahulunya lantai atas merupakan kamar pribadi sang Laksamana. Setelah itu pindah ke pemerintahan ya. Waktu itu Indonesia memang dijajah Jepang, tapi tidak semua orang yang berkebangsaan Jepang adalah penjajah. Salah satu contohnya adalah Laksamana Maeda ini, di mana dia berkontribusi besar dalam perumusan teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Ironinya lagi, ketika ia pulang ke negaranya setelah kemerdekaan Indonesia, ia bukan pulang bak pahlawan, tapi ia pulang dalam keadaan tidak layak hidupnya sampai ia menghembuskan nafas terakhir. Atas jasa untuk bangsa dan negara Indonesia, pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang jasa Nararya kepada Laksamana Maeda atas jasanya bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau bicara soal kemerdekaan, ya Monas memang sudah pas. Karena tujuan monumen peringatan ini didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Namun, sebelum berdirinya Monas, dahulu saat era kolonial Belanda, tempat ini bernama Lapangan Gambir. Pada masa pendudukan Jepang, tempat ini berganti nama menjadi Lapangan Ikada. Tapi yang menarik perhatian saya, dahulu tempat ini pernah menggoreskan peristiwa penting di dalam kemerdekaan kita. Monumen nasional yang dulunya namanya Lapangan Ikada. Soekarno sempat memutuskan untuk menjadikan Lapangan Ikada jadi tempat dibacakannya teks proklamasi, namun batal karena alasan keamanan. Sebulan setelah kemerdekaan, tepatnya September 45, di sini Soekarno bersama kabinet pertamanya telah pidato untuk memberikan kepercayaan diri kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan setelah itu akan benar-benar teguh dipegang. Dan tentara Jepang mengawasi di sini dan mereka mengira akan ada kerusuhan karena di sini rapat raksasa, tapi ternyata enggak. Rakyat Indonesia percaya kepada pemimpinnya saat itu. Hari boleh berganti, tapi semangat 45 akan terus menjadi panji dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme demi Indonesia yang lebih baik lagi. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka! Euforia sepeda off-road ternyata juga melanda salah satu wilayah di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Blitar. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Lodoyo, ratusan pesepeda mengikuti ajang fun bike cross country. Para peserta tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Blitar, namun ada juga meliputi wilayah Kediri, Tuban, dan sekitarnya.
Nah, jika para pesepeda tadi mengikuti ajang fun bike cross country, saya justru lebih memilih menerima ajakan teman-teman dari komunitas Bosa Cycling Community untuk mencoba lintasan all mountain di area perkebunan teh. Selamat datang di desa apa, Mas? Fiji? Fiji Ombo ya, susah banget ngapalin namanya. Sebenarnya kita bukan start dari sini, cuma karena mobil loadingan sepedanya nggak bisa masuk ke start track-nya, jadi kita mesti nurunin di sini, ya. GG. Tibba, tibba, GG. Tibba, tibba. Yeah, that's how we do it, old school style. Terus terang aja ya, saya datang ke mereka memang benar-benar karena diundang. Berawal dari komunikasi salah seorang anggota yang menghubungi saya melalui sosial media. DJ T-Bone, the whole fat family. Allow me to complain now. A lot of Komunitas yang terbentuk sekitar 5 tahun yang lalu merupakan para penghobi sepeda off-road dari berbagai latar belakang profesi. raps after re-show, we blowing them heads until they brains see. We have to hook this shit, but yo, we came clean. Sebelum kita quest, kita berdua menurut agama masing-masing. Kita mulai. Oke. Let's ride! Selepas dari start, memang masih belum terasa tantangannya. Yang ada hanya jalan datar dengan kontur tanah yang lumayan keras. Biasalah ya, awalnya di PHP dulu, dikasih yang enak-enak dulu. Tapi nggak tahu deh nanti ke depannya kayak apa. Anyway, buat yang hobi cross country ringan, jalur di awal start ini cukup ideal. Jalannya datar, pemandangannya asri, udah gitu cuacanya sejuk pula. Wah, pas banget lah buat refreshing bagi orang yang hidupnya ribet sama kemacetan metropolitan. Tapi saya yakin nih, tujuan mereka mengundang saya pasti bukan untuk senang-senang kayak gini. Feelings good, nothing to say. Just put my head on your shoulder. But honestly, you're my remote controller. Between you and me. Nah, bener aja kan? Baru kira-kira 500 meter selepas start, perjuangan udah dimulai. Pemandangannya sih masih tetap memanjakan mata. Masalahnya, jalurnya ini loh. Kondisi treknya licin karena berlumut. Itu sih masih belum seberapa, karena berikutnya saya harus melewati jalur makadam alias trek yang berbatu. Batunya besar-besar pula. Udah cuma itu aja. Ternyata tidak, saudara-saudara, karena udah makadam ditambah menanjak pula. Makanya mau nggak mau saya dan teman-teman jadi sering mengeluarkan jurus dorong alias TTB, tuntun bike. Kan, ini buktinya. Kalau udah sekali berhenti di tanjakan yang treknya makadam, susah lagi kita buat naik karena butuh tenaga besar untuk ngehadang, ngelibas batu-batunya. Ini lumayan gede batu-batunya dan untungnya ini bukan single track. Jadi kita bebas milih jalur. Lanjut, nanjak! Dengan energi yang banyak terkuras kayak gini, rasanya saya dan teman-teman harus recharge energi lagi ya, dengan cara mengkonsumsi karbohidrat. Bukan apa-apa, kalau terus dipaksakan, bisa-bisa membahayakan para pengendaranya. Capek banget. Biasanya kalau misalnya di dunia olahraga, apalagi atlet, itu ada istilah yang namanya carbo loading, di mana kita mengisi dengan nutrisi karbohidrat supaya kita bisa ngeluarin energi dengan cepat. Nah, dengan karbohidrat, terus selain karbohidrat, ada lagi makanan yang manis-manis.
Kalau misalnya ini BCC apa nih makanan andalannya kalau di trek gini? Gula kayak Rudy. Wih, beneran dong gula merah. Cobain. Nggak jauh dari karbohidrat ya, sama Iya. telur. Iya. Selesai carbo loading, saya dan teman-teman melanjutkan perjalanan yang sudah mendekati titik finish. Yeay! Jalurnya lumayan bersahabat karena trek yang dilewati jalurnya menurun. Trek yang licin, apalagi kalau ada celah di tengahnya. Udah pasti jadi PR banget buat para pesepeda. Apalagi dengan kondisi energi yang sudah terkuras kayak gini. Else in the sky, we just don't care. Don't care, yeah, don't care, yeah, don't care. No, bantu dong. Bantuin dong, bantuin. Nggak ada yang berasa sakit soalnya tadi turunan ini bener-bener ada celahnya dan berkelok-kelok gitu celahnya, dan ban depan nih gampang banget ngunci. Pas tadi sempet ngunci, terus udah gitu saya lepas, nabrak pohon teh, ya udah jatuh. Sebenarnya bukan karena sakitnya sih jatuh tuh, jadi down aja mentalnya. Dan ketika jatuh sekali untuk ngelanjutin lagi itu ada sesuatu yang kayak ngehalangin secara psikis ya. Butuh nyali sih. This is my home. This is my home. Ya, biar gimana pun saya beruntung. Bukan karena saya perempuan satu-satunya, tapi dimanapun saya goes, selalu dikelilingi orang-orang yang sigap menolong saya. Termasuk para kru yang biasanya cerewet sama saya. Namun, untuk kesigapan saat terjadi kecelakaan, mereka cepat tanggap. Don't know where else to go. Yang bikin gak asik sih, saya justru terpeleset gak jauh dari titik finish. Itu kan tanggung banget ya. Yah, inilah titik finish acara gue saya dengan teman-teman BCC, yaitu sebuah situs candi dari zaman kerajaan Majapahit. Sorry ya, paling lelet. Aduh, ini dia. Kita sampai di finish, yaitu Candi Sirah Kencong. Ya, ini adalah sisa-sisa candinya. Bagus banget di sini. Untuk dapat pemandangan indah kayak gini aja, mesti ada pengorbanan. Tapi emang ya, skillnya teman-teman BCC ini keren banget. Mereka, beberapa dari mereka pakai hardtail dan melahap treknya AM. Tepuk tangan dulu dong buat kalian, tos dulu. Mantap. Dalam olahraga bersepeda, tidak hanya membutuhkan ketahanan fisik yang prima, namun juga membutuhkan kekuatan pada otot untuk menunjang performa bagi para pesepeda. Jika Anda berpikir bahwa bersepeda hanya membutuhkan kekuatan otot kaki, itu salah besar. Karena kenyataannya, dalam setiap medan apapun, bersepeda juga butuh kekuatan otot bagian atas agar memperoleh performa yang maksimal. Let's smash this party up. Mungkin Anda masih ingat partner riding saya di Malang beberapa waktu lalu yang sesekali pamer skillnya ketika riding. Namanya Mas Permadi.
Kali ini, Permadi bersama kawannya Ilham akan memberikan tips latihan sederhana yang bisa mendongkrak performa bersepeda. Latihannya juga tidak membutuhkan alat-alat berat seperti barbel, karena beban yang digunakan adalah berat badan kita sendiri. Wow, lihat tangannya bisa nekuk banget ya. Aku nyoba nih. Nah, boleh kalau buat. Kenapa mesti susah sih ya? Pertama-tama adalah gerakan pull up. Saya coba dulu ya. Nggak bisa naik. Berat kan ya? Itu aja ngangkat badannya sendiri tuh. Ngangkat badan sendiri aja ternyata berat dan berasa banget dari ototnya yang di sini tuh ketarik banget ya. Pull up bertujuan untuk melatih kekuatan otot-otot lengan yang berguna pada saat posisi handling. Menurut Permadi, kekuatan handling tak hanya dibutuhkan pada saat bersepeda di medan off-road yang membutuhkan kestabilan. Pas sepeda on-road pun juga membutuhkan kekuatan tubuh bagian atas terutama pada saat posisi membungkuk. Karena di posisi inilah, tubuh bagian atas juga membutuhkan konsentrasi untuk menjaga kestabilan. Kekuatan otot bagian atas juga menjadi menu wajib bagi para pesepeda BMX yang penuh dengan gerakan akrobatik. Kekuatan otot tubuh bagian atas sama pentingnya dengan kekuatan pedaling. Karena filosofi bersepeda adalah menyatukan seluruh anggota tubuh dengan sepeda yang kita tunggangi agar membentuk mekanisme secara alami. Untuk gerakan yang kedua, selain pull up ada apa lagi? Push up. Nah, untuk gerakan berikutnya adalah push up. Yang juga berfungsi melatih kekuatan otot tubuh bagian atas ketika melakukan handling. Jarinya itu, oh ya itu nekuk. Ini nggak apa-apa. Kalau ini sesuai keperluan, apa stangnya seberapa gitu. Maksudnya? Disamai sama stang sepedanya gitu. Oh gitu. Kebiasaan stangnya sepeda. Oke. Jadi tangan ya lebarnya tangan ini harus disesuaikan dengan handlebar dari sepeda yang biasa kita pakai. Ya benar. Kalau perlu taruh handlebarnya di sini ya. Bedanya dengan pull up, kalau push up sendiri, kekuatan otot berfokus pada otot dada, tricep, dan otot halus di perut. Menurut Permadi juga, porsi ideal untuk atlet profesional, latihan push up-nya bisa mencapai 20 repetisi dalam 5 set. Ketahuan nih yang nggak pernah push up. Tapi kalau untuk pemula, disarankan untuk memulai secara bertahap dan nggak perlu maksain diri. Namun, buat gue perempuan, posisi push up-nya berbeda loh sama laki-laki. Beratnya sendiri loh ini. Iya, ini berat saya sendiri kok. Untuk perempuan nih, push up bisa dilakukan dengan cara sambil menempel lutut ke tanah. Capek gitu doang.